Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan yang pikir pada hari ini memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Andika. Nah, ada yang tahu Andika kemana kira-kira? Sakit. Baik, mari kita doakan Andika supaya lekas sembuh ya. Semoga Andika lekas sembuh dari sakitnya. Amin. Sebelum kita lanjut, marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ada hitungan 3 ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Baik, terima kasih. Silakan bisa kembali.
Baik anak-anak MPR kelas 6, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana menentukan ide pokok. Bagaimana juga kita menyimpulkan suatu paragraf. Masih ingat tentang ide pokok ya? Ide pokok itu menurut penjelasan kemarin kita sudah simpulkan bahwa ada kalimat utama yang berada di awal paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu biasanya kalimat utamanya bisa ada di awal, juga bisa ada di akhir. Atau ada juga paragraf yang ada di awal dan di akhir. Nah, kalimat utama pada suatu paragraf yang ada di awal kemarin apa sebutannya? Paragraf apa berarti? Paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir disebut induktif. Kalau kalimat utamanya ada di awal dan di akhir berarti campuran. Nah, itu yang akan kita yang setelah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bagaimana cara menentukan atau bagaimana cara mencari informasi penting dalam suatu teks ya. Kali ini yang kita akan bicarakan yaitu teks sejarah. Jadi nanti kita akan menentukan dengan pertanyaan apa, siapa, atau ada yang sudah tahu ada berapa kata tanya yang sudah kalian pelajari? Ada berapa? Ada 6. Apa saja kata tanya yang telah kita pelajari? Apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Kapan? Mengapa? Atau supaya urut lebih kita kenal sebagai adik Simba. Jadi urut itu adik Simba gitu ya. A-nya berarti apa? Sedangkan di mana? Kemudian kapan? Siapa? M-nya mengapa? Kemudian banyak bagaimana? Nah itu kemarin di adik Simba ya. Berarti beberapa dari kita sudah tahu bahwa kalimat kata tanya itu ada 6. Agar mempermudah kita untuk mengingat, kita menggunakan istilah adik Simba gitu ya. Mungkin ada yang bisa memberi contoh kata tanya dengan menggunakan kalimat tanya dengan menggunakan kata apa? Ada yang bisa memberi contoh mungkin? Ada yang bisa memberi contoh bagaimana contoh kalimat tanya dengan kata apa? Saya. Ya, silakan. Apa kebutuhan pokok? Apa kebutuhan pokok manusia? Mungkin gitu ya. Apa kebutuhan pokok manusia? Apa sudah? Sekarang dengan kata di mana berarti ya? Kan di ya. Di mana? Ada yang bisa memberi contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya di mana? Saya. Ya, silakan. Di mana? Di mana? Ada yang bisa memberi contoh menggunakan kalimat tanya dengan kata tanya di mana? Di mana keberadaan rumah sakit itu? Di mana keberadaan rumah sakit itu? Oke, bisa. Kemudian kapan sekarang? Ada yang bisa memberi contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya kapan? Ya, silakan kapan. Kapan hari lahir Pancasila? Nah, itu bisa ya. Kemudian adik kapan? Sekarang dengan siapa? Ada yang bisa memberi contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya siapa? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa namamu? Siapa namamu? Itu yang paling mudah ya. Jadi siapa namamu itu sudah menggunakan kata siapa. Adik Simba. Sekarang mengapa? Ada yang bisa memberi contoh kalimat tanya menggunakan kata tanya siapa?
Ya, betul ya. Siapa? Oh, mengapa? Tadi siapa sudah? Mengapa? 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 Ada? Mengapa? Tadi siapa sudah, sekarang mengapa? Ya, sekarang Pak. Mengapa Andika tidak masuk? Nah, jadi karena sakit ya. Mengapa Andika tidak masuk? Ada lagi ini terakhir ya, adik Simba. Sekarang bagaimana? Ada yang bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata tanya bagaimana? Ada yang bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya bagaimana? Ada? Ya, silakan. Bagaimana cara membuat kue? Bagaimana cara membuat kue? Nah, itu ya. Saya rasa semuanya sudah di sini, jadi sudah bisa bagaimana menentukan apa kata tanyanya sudah kita sebutkan tadi. Kemudian kita juga sudah memberikan contoh beberapa kalimat yang menggunakan kata tanya dari apa hingga bagaimana. Nah, sekarang mari kita perhatikan dulu, kita bahas bagaimana untuk penggunaan kata tanya yang sudah kita sebutkan tadi ya. Sekarang kita perhatikan di bagian ini ya. Nah, ini dia yang kita bahas. Nah, hari ini kita bahas kata tanya dulu ya. Jadi kata tanya seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah singkat supaya lebih mudah mengingat. Jadi tadi kita sudah menyebutkan beberapa contoh kata tanya dari apa hingga bagaimana. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara kata tanya, akan nanti hubungannya dengan kalimat tanya. Jadi kalimat tanya itu di sini pengertiannya kalimat yang digunakan ketika atau saat kita ingin bertanya. Jadi kalau kita ingin bertanya ya pasti pakai kalimat tanya. Kemudian kalimat tanya itu menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, dan bagaimana. Yang kita singkat dengan adik Simba tadi itu ya, adik Simba ya. Kemudian kalimat tanya nanti selalu diakhiri oleh tanda tanya. Jadi ada tanda tanya. Nah, kata tanya yang kita singkat dari Simba tadi itu punya fungsi masing-masing. Ya, kita sebutkan dulu. Ini ada apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, juga bagaimana. Itu tadi yang kita sebutkan tadi. Sudah kita sebutkan. Kemudian ini fungsinya apa berarti menanyakan sesuatu. Ya, jadi misalkan tadi siapa yang membuat kata kalimat tanya dengan kata tanya apa tadi? Yang pertama. Apa tadi kalimatnya? Apa kebutuhan pokok manusia tadi begitu ya. Kemudian di mana? Kalau di mana selalu menanyakan tempat. Kata tanya selanjutnya yaitu kapan. Kapan itu berarti menanyakan waktu. Kemudian siapa? Siapa itu menanyakan orang. Lalu mengapa menanyakan alasan, sedangkan bagaimana menanyakan cara. Jadi bagaimana itu selalu menanyakan cara. Nah, itu tadi kata tanya yang kita sebutkan. Sekarang ini ada video, kita perhatikan dulu. Jadi supaya kita lebih paham ya. The Bluetooth device is ready to pair.
Saya ulangi lagi ya, ini ada masalah sedikit. Menanyakan sesuatu. Kata tanya itu banyak jenisnya ya. Antaranya apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, dan mengapa. Kita mulai dari kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Kata kuncinya adalah keadaan dan perbuatan ya. Menanyakan keadaan dan perbuatan. Sekarang kita akan mencoba membuat kalimat dengan gambar ini dengan menggunakan kata tanya apa. Misalnya kita seperti ini ya. Apa yang sedang Lani lakukan? Atau saya lain, apa yang sedang Lani pegang? Seperti itu ya. Kita lanjut ke kata tanya yang lain, yaitu kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku, menanyakan orang. Kita coba ke contohnya. Kita masih menggunakan gambar yang tadi ya, untuk menanyakan nama orang. Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Siapa yang memberi makan ayam? Seperti itu ya. Dan kita ke kata tanya berikutnya, yaitu kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa terjadinya sesuatu. Sekarang kita berubah kalimat dengan kata tanya kapan. Dari gambar ini kita bisa buat seperti ini. Kapan Lani memberi makan ayam? Berikutnya adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Dan di gambar yang sama kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya di mana. Misalnya, di mana Lani memberi makan ayam? Atau di mana letak kandang ayam? Dan yang lainnya ya. Kata tanya berikutnya adalah mengapa. Kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Sekarang kita membuat kalimat tanya dengan kata tanya mengapa. Masih gambar yang sama ya. Kita bisa membuat kalimat tanya seperti ini. Mengapa Lani memberi makan ayam? Atau mengapa ayam harus diberi makan? Gitu ya. Kita lanjutkan ke kata tanya berikutnya, yaitu bagaimana. Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Kata kuncinya adalah menanyakan
menggunakan cara hafal proses. Begitu ya. Coba buat kalimatnya ya. Misalnya seperti ini. Bagaimana cara merawat ayam? Bagaimana caranya agar ayam cepat besar? Begitu ya. Berikutnya adalah berapa. Kata-katanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak jumlah atau satuan. Kita bisa buat kalimat dengan kata yang sama. Misalnya, berapa jumlah ayam langit? Atau berapa banyak makanan yang diberikan kepada ayam? Sekarang kita akan mencoba membuat kalimat dengan kata tanya untuk pemberian ini ya. Untuk kali ini kita menggunakan kata tanya apa. Bisa seperti ini. Apa yang sedang anak-anak lakukan? Atau apa yang dipegang Bapak Guru? Cara yang lain ya. Kita gunakan kata tanya siapa ya? Siapa yang sedang berlatih berbaring? Oh, misalnya siap. Nah, itu tadi ya. Itu sudah penjelasan dengan video, kemudian tadi sudah penjelasan juga dengan tampilan di layar tentang kata tanya. Nah, sekarang kita ini kita sudah bagi menjadi 5 kelompok ya. Sudah kita bagi menjadi 5 kelompok. Bisa dibantu saya membagikan KPD-nya ini. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi dalam kelompok yang sudah kita buat. Jadi ini sudah masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan LKPD. Jadi masing-masing kelompok sudah mendapat LKPD. Baik, di LKPD tersebut silakan seperti biasa ditulis terlebih dahulu. Ditulis terlebih dahulu untuk data dirinya. Di situ ada nama kelompoknya. Jadi di situ sudah ada nama kelompok, ditulis anggotanya. Nah, setelah itu di situ sudah ada teksnya ya. Di sini sudah ada teksnya. Sudah ada teksnya ya. Jadi kegiatan kita yang pertama nanti kita akan mendeteksi informasi penting. Jadi kita akan mencari informasi penting dalam teks tersebut. Nah, setelah mencari informasi penting, kita akan menuliskan pada bagan yang sudah tersedia. Jadi langkah pertama yang akan masing-masing kelompok laksanakan yaitu di situ kan sudah ada teks yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Jadi di teks tersebut silakan nanti masing-masing kelompok mencari informasi penting. Bagaimana cara mencari informasi pentingnya? Kita buat dulu kalimat tanyanya dengan kata tanya tadi itu. Ya, misalkan nanti dari kata kalimat tanya apa. Jadi berdasarkan teks itu ya. Jadi membuat kalimat tanya dengan kata tanya di Simba tadi berdasarkan teks yang ada di LKPD. Gitu ya. Silakan diselesaikan berdiskusi dengan masing-masing anggota kelompoknya. Waktu berdiskusi yaitu 15 menit ya. Silakan.
Baik, ini 15 menit sudah selesai. Saatnya kita mendiskusikan hasil setiap kelompok. Jadi tadi sudah berdiskusi ya, masing-masing kelompok sudah berdiskusi. Jadi di LKPD-nya itu sudah ada bacaannya, ada teksnya. Jadi ini saatnya untuk masing-masing kelompok membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ada yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap untuk membacakan hasil diskusinya? Silakan, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompoknya Mas Raffi, ayo. Kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Silakan. Kita beri semangat dulu sebelum kelompok 3 membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, antara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini dibonceni oleh Netherlands Indiscipline Administration. Namun ketika pasukan sekutu dan kita telah sampai di Ambarawa dan menggelar untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan pasukan gabungan Inggris dan Rusia. Insiden tersebut terbukti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukan yang menggunakan taktik gelar supir kurang atau pengepungan lengkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terpuruk. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari 2 Kartini. Pertanyaan. Apa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945? Jawab. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang. Kata tanya kapan? Kapan pertempuran berkobar di Ambarawa? Jawab. Pada tanggal 12 Desember 1945. Kata tanya siapa?
siapa yang Kata-kata siapa yang memimpin tentara sekutu yang mendarat di Semarang? Jawab, Brigadir Bertei. Kata-tanya di mana? Di mana terjadinya pertempuran antara TKR dengan pasukan gabungan tentara Inggris dan Indonesia? Jawaban, di kota Magelang. Mengapa, Pak? Kata tanya mengapa? Mengapa pada tanggal 15 Desember 1945 terjadi pertempuran di Ambarawa? Karena pihak sekutu mengingkari janji sekutu. Kata saya bagaimana pertempuran Ambarawa dimenangkan oleh Indonesia? Jawab, dengan kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan memberikan penampilan dari kelompok 3. Jadi ini kelompok 3 tadi sudah membacakan hasilnya. Itu hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan kelompok berapa lagi yang ingin membacakan hasil diskusinya? Saya, Pak. Kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Sekarang dari kelompok 5 ya. Beri tepuk tangan yang meriah dulu untuk penampilan dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertempuran Ambarawa pada tanggal 20 Oktober 1945. Tentara sekutu di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengin oleh Departemen Indies Navy Administration atau DICA. Namun ketika pasukan sekutu dan DICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan DICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Jenderal melakukan perundingan dan memperoleh cara sepakat. Namun ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelap bukit kurang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terpuruk. Setelah bertempur selama 4 hari pada tanggal 15 Desember 1945,
Pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat gugur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerja selama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya monumen Kelanggan Ambarawa dan diperingati sebagai hari jadi TNI Angkatan Darat di hari 2 Kartika. Pertanyaannya, apa judul teks tersebut? Pertempuran Ambarawa. Kapan pertempuran berakhir? Tanggal 15 Desember 1945. Siapa pemimpin tentara Sekutu yang mendarat di Semarang? Brigadir Betul. Di mana Brigadir Betul mendarat? Di Semarang. Mengapa pertempuran Ambarawa terjadi? Karena pihak Sekutu mengingkari janjinya. Bagaimana Kolonel Sudirman memimpin pasukannya menggunakan taktik gelar sopir. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari kelompok 5 ya. Itulah tadi penampilan dari kelompok 5. Kelompok 2 yang mana? Kelompok berapa lagi yang ingin membacakan hasil presentasinya? Saya Kelompok 2, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945? Terjadi pertempuran antara TKR dengan tentara Inggris dan Nijar. Kapan terjadinya pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan Nijar? Jawab, pada tanggal 26 Oktober 1945. Siapa yang menggunakan taktik gelar Supitura? Jawab, Sudirman yang memimpin pasukannya. Di mana terjadinya pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat dengan pasukan gabungan Indonesia Nijar di Magelang? Mengapa terjadi pertempuran Ambarawa 12 Desember 1945? Karena pihak Sekutu mengingkari janji. Bagaimana akhir dari pertempuran Ambarawa? Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan Sekutu dibuat gugur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok berapa tadi yang maju ini? Kelompok 2 ya. Itu tadi hasil pembahasan dari kelompok 2. Kelompok mana lagi yang ingin membacakan hasilnya? Kelompok 1. Silakan kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kata tanya apa? Pertanyaan. Apa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945? Jawaban. Tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Dekheil mendarat di Semarang. Kapan pertempuran berkorban di Ambarawa? Jawaban pada tanggal 12 Desember 1945. Siapa yang memimpin tentara Sekutu yang mendarat di Semarang? Jawaban Brigadir Dekheil. Di mana terjadinya pertempuran antara TKR dengan pasukan gabungan tentara Inggris dan IKA. Jawaban, di kota Magelang. Mengapa pada tanggal 12 Desember 1945 terjadi pertempuran di Ambarawa? Jawaban, karena pihak Sekutu mengingkari Sekutu. Bagaimana pertempuran Ambarawa dimenangkan oleh Indonesia? Jawaban, dengan bekerja sama dari seluruh rakyat Ambarawa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Nah itu tadi ya, masing-masing kelompok sudah membacakan hasilnya. Ada yang ingin menyanggah mungkin jawaban dari kelompok yang lain, atau sudah sama jawabannya? Kita coba bahas dulu ya. Jadi tadi yang kita bahas yaitu tentang pertempuran Ambarawa. Jadi teksnya itu adalah pertempuran Ambarawa. Tadi masing-masing kelompok sudah membuat kalimat tanya dengan kata tanya apa, di mana, kemudian kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tadi juga masing-masing kelompok sudah membacakan hasil diskusinya. Coba kita perhatikan lagi teksnya. Kita bahas terlebih dahulu. Tadi yang kita sudah bahas, coba kelompok 5. Kata tanya apanya bagaimana tadi? Yang kelompok 5. Apa judul teks tersebut? Sudah jelas judulnya adalah pertempuran Ambarawa. Ada yang menggunakan kata tanya apa dengan kalimat yang lain mungkin? Ya, bagaimana? Apa yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945? Apa yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945? Apa yang terjadi? Terjadi pertempuran antara TKR dengan tentara Inggris dan IKA. Oke, itu ya. Jadi itu sudah kita jawab masing-masing. Nah, tadi juga masing-masing kelompok sudah ini ya, sudah saya beri kartu cerita. Nah, di kartu cerita itu sudah ada kata tanya. Jadi sudah ada 6 kata tanya. Dari kata tanya apa, siapa, kapan, kemudian mengapa, bagaimana. Jadi di kata tanya tersebut yang sudah saya beri, sudah dapat semua ya masing-masing kelompok ya. Ini kartu tanya, jadi kartu ceritanya masing-masing, tapi sudah ada ini kata tanyanya. Nah, ini saya tampilkan teks ya, teks sejarah lagi. Ini ada teks ya.
Nah, ini ada teks ya. Masing-masing kelompok kan sudah mendapatkan kartu cerita ya. Jadi di kartu cerita itu nanti sudah ada ini, ada keterangannya, kata tanyanya sudah ada. Nah, silakan dipahami dulu di paragraf 1 saja yang Ahmad Subarjo. Jadi paragraf 1 masing-masing kelompok memperhatikan di layar. Jadi di situ sudah ada bacaan. Silakan mungkin dalam waktu 30 detik ya untuk membuat bebas memilih. Jadi kartu ceritanya itu mau dibuat pertanyaan apa masing-masing kelompok. Nanti setelah 1 menit saya akan ambil kartu ceritanya ya. Silakan paragraf 1 saja. Boleh memilih kata tanya dari siapa sampai bagaimana, ditulis di belakang kartu ceritanya ya. Tidak perlu jawaban, hanya kalimat tanda saja. Silakan. Yang sudah selesai langsung berdiri dan memberikan, dan saya ambil kartu ceritanya ya. Satu kelompok 1 saja cukup. Kelompok mana yang sudah selesai dulu ya? Kelompok 5 sudah selesai? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Kelompok yang lain? Sudah. Ini juga sudah. Ini sudah ya. Tinggal kelompok 1. Jadi teksnya sudah tertera di layar. Jadi masing-masing kelompok tadi sudah memilih ya secara acak menggunakan kartu cerita ya. Jadi di kartu cerita itu mempermudah kita nantinya untuk mengetahui informasi penting dari teks tersebut. Ini dari tadi dari kelompok 2. Jadi saya bacakan dulu kelompok 2 ini bacaannya ya. Apakah memang benar ada pertanyaannya sesuai dengan teks? Saya bacakan. Kapan Ahmad Subarjo wafat? Adakah jawabannya? Ada. Kapan wafatnya di situ? 15 Desember 1978. Ada berarti ya? Yang kedua ini dari kelompok 3 tadi. Kapan Ahmad Subarjo dilahirkan? Ini menggunakan kata tanya kapan juga. Kapan? Ada? Kapan dilahirkan berarti? 1996. Dari kelompok 5 ini juga kapan? Pertanyaannya sama ya. Berarti sama pertanyaannya. Jadi kapan? Kapan Ahmad Subarjo lahir sama ya. Ini dari kelompok 5. Jadi kelompok 5. Kelompok 5 itu menggunakan kata tanya di mana. Di mana Ahmad Subarjo menyusun konsep teks proklamasi? Ada jawabannya? Di mana? Di rumah Laksamana Di rumah Laksamana Kadasi Maeda. Ini ada ya. Terus kemudian ini kelompok 5. Kelompok 1 ya. Kapan Ahmad Subarjo wafat? Ini sama. Jadi itu ya sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Ini yang muncul kata tanyanya menggunakan kapan dan di mana. Ya. Jadi itu sudah benar. Jadi untuk mengetahui bagaimana informasi supaya mempermudah kita mendapat informasi, kita menggunakan kartu cerita tersebut ya. Nah tadi silakan dibantu untuk mengumpulkan hasil diskusinya tadi. Nah sekarang kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Soal evaluasi yang kita selesaikan. Ini saya bagikan soal evaluasinya.
Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Baik, waktunya sudah habis. Kita kumpulkan dulu ya, karena waktu sudah habis. Nah, semua sudah mengerjakan soal evaluasi. Ya. Mari kita simpulkan dulu kegiatan kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya tadi, untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks kita bisa menggunakan apa tadi? Kata tanya. Kata tanya kita supaya lebih mudah mengingatnya menggunakan singkat adik simba. Jadi adik simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi ketika anak-anak nanti ingin mengetahui informasi penting dari teks tersebut, bisa menggunakan kata tanya tersebut. Jadi membuat kalimat tanyanya menggunakan kata tanya tersebut. Nah, apakah anak-anak senang belajar hari ini? Senang. Apakah materi hari ini bermanfaat untuk anak-anak? Ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan untuk kegiatan belajar selanjutnya, yaitu mengisi formulir pendaftaran dan daftar riwayat hidup ya. Itu untuk kegiatan kita hari ini. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Silakan untuk yang bikin memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una. Rabbi fakirna wa faki'ana wa darabatilana fi jidina. Terima kasih, tetap semangat untuk pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.